persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bawa hati kita mau tunduk menyembah Tuhan kita yang hidup. Mari kita awali dengan berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang Maha Kudus, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami kembali datang di hadapan-Mu, kami mau tersungkur lebih dalam lagi menikmati hadirat-Mu. Kami akan naikkan syukur kami hanya bagi Engkau ya Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami ya Bapa dalam ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan
Mari sama-sama dari awal lebih dalam lagi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan. Oh ya, Maha mulianya namamu, namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Betapa mulianya namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari semuanya lebih dahsyat lagi kita sembah ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Oh ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Oh, dimuliakan Dia, dibesarkan nama di atas segala nama. Huranana nama ya ra 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 ra. Hurana nama ya ra pata kata pa ya ra ra ra. Nama yang mulia, mari sembah
Maya Sunday. Oh Yesus. Oh haleluya. Haleluya. Biarlah surga bumi menyembah Allah yang hidup, Allah yang selalu menyertai kami, Allah yang tak pernah melepaskan kami, Allah yang selalu menolong kami. Kami sembah Kau Yesus, Raja di atas segala raja. Tuhan juru selamat kami. Jamah kami Yesus. Yesus, kami sembah, kami sembah Yesus Tuhan. Oh Yesus, penuhi kami. Kami sembah, kami puji Raja. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Sembah Yesus. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Yes. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari sama-sama dari awal katakan, Tuhan Kau sungguh besar. Tuhan Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Kita ulangi dari awal. Tuhan Kau sungguh besar. Karya-Mu Yesus sungguh tiada henti-hentinya, tiada hentinya ku bersungguh Kau ajaib. Oh, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga
matamu. Oh, ku berharga di matamu Tuhan. Anugerah-anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan. Oh, anugerah-Mu cukup bagiku. Sekali lagi ku berharga di matamu Tuhan. Oh, anugerah-Mu cukup bagiku. Kami berharga di matamu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Mari semuanya lebih dahsyat lagi, naikkan syukur kita kepada Yesus. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Oh, anugerah-Mu mempesonaku selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Mari lebih dalam lagi, kita angkat suara kita, naikkan syukur pada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Oh, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Oh, Kau membuat Tuhan, Kau membuatku berharga di matamu. Yesus, Kaulah yang membuat, Kau membuatku berharga di matamu. Oh, rananamaya ratapatatatatatatatata, uramaya ratatatatatatatata, urapatatatatata, uramaya rapapapapapapa, uratatatatata, urapapapapapa, urapapapapa, ural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 a, uram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 a. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Bagimu
Tuhan, terima kasih. Kami boleh ada di menara doa, tempat di mana kami boleh berdoa, memuji, menyembah. Kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami boleh duduk di kaki Tuhan. Kami boleh belajar mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bahkan kami boleh menangis di kaki-Mu ya Tuhan. Mengungkapkan seluruh isi hati kami ya Tuhan. Bapa, bahkan ya Tuhan kami bisa melayani-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini Bapak, Engkau berbicara secara pribadi buat tiap kami. Biarlah ya Tuhan firman-Mu ya Tuhan menyegarkan roh kami ya Tuhan. Menyegarkan jiwa kami. Menyembuhkan sakit penyakit kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di menara doa ini juga kami mau berdoa buat pemerintah, bangsa dan negara kami Indonesia. Berkat-Mu turun atas Indonesia Tuhan. Berkat-Mu turun atas kota-kota di Indonesia. Berkat-Mu turun untuk setiap pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Berkat-Mu turun atas gereja-gereja-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Allah. Indonesia akan mengalami penuaian jiwa yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala roh jahat, kuasa jahat, niat jahat yang akan menghancurkan Indonesia, kami batalkan dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan berkat-Mu turun atas Indonesia ya Bapak. Kemuliaan Tuhan ada atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mau belajar ya Tuhan tentang iman Habel. Iman yang terus berbicara meskipun ya Tuhan Habel telah tiada. Bapak, aku berdoa dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Kau berikan roh iman itu buat kami. Untuk kami bisa percaya mujizat masih ada buat kami. Keselamatan ya Tuhan yang Kau sudah beri buat kami. Kami bisa bagikan kepada banyak orang. Terima kasih banyak Bapak. Dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman, hati gembira. Sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Ya, shalom saudara. Puji Tuhan hari ini kita bisa kumpul lagi bersama. Baik di Menara Doa maupun kita berjumpa di lewat streaming online saudaraku. Dalam minggu ini saya mau bahas tentang pahlawan-pahlawan iman. Hari ini kita akan bahas tentang iman Habel. Ya, ini penting saudara, iman Habel untuk kita tahu saudaraku, yaitu saya berikan judul iman Habel, iman yang terus berbicara meskipun telah mati. Kenapa kita penting saudara bahas terus tentang iman? Nah, saudaraku dalam satu kesempatan ya, Yesus itu berbicara saudaraku, kasih perumpamaan supaya kita ini berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dia kasih perumpamaan seorang janda yang minta dibela haknya oleh hakim yang hakim yang lalim lah saudara istilahnya. Karena janda ini terus tekun meminta saudara. Akhirnya si hakim ini saudara membenarkan daripada si janda ini. Lalu ada satu kata penutup di dalam Lukas 18 ini saudaraku. Yang ini yang jadi penting buat setiap kita untuk kita perhatikan. Lukas 18 ayat 8. Yesus tutup dengan kata-kata ini seperti ini saudara. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi iman itu yang penting. Karena setiap kita yang lahir secara jasmani, kita pasti akan mengalami kematian secara jasmani. Tapi buat kita yang selain dilahirkan secara jasmani, tapi kita juga mau lahir di dalam roh, lahir baru, kita tidak akan pernah mengalami kematian yang kedua atau kematian kekal. Ya, orang yang lahir 2 kali hanya mati satu kali. Tapi kalau orang yang lahir cuma 1 kali, matinya 2 kali saudaraku. Nah, hari ini saya akan bahas tentang iman. Saudaraku, Yesus menutup, saudara dikatakan, jika anak manusia itu datang. Kapan anak manusia datang? 2 cara, saudara. Dia akan datang di awan-awan. Ya, saudara, untuk menjemput seluruh orang-orang yang percaya. Katakan amin. Itu namanya rapture. Tetapi juga dia bisa datang, saudaraku, untuk menjemput kita pribadi lepas pribadi. Amin saudaraku, pribadi. Apa saudara? Itu apa namanya?
kematian jasmani. Nah, perhatikan saudara, bahwa dia datang, yang dia cari apa? Dia gak akan tanya berapa tabungan di rekening kamu. Berapa miliar kamu sudah kumpulkan seumur hidupmu. Berapa banyak emas berapa kilo emas yang dia tak tanya itu. Ya kan, kalau saudara pendeta, berapa banyak jemaatmu, bukan. Tapi yang dia cari apa? Adakah ia mendapati apa? Iman. Saya berdoa, saudaraku, dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen, kita harus berdoa. Saya terus berdoa, saudaraku, untuk saudara, untuk keluarga, untuk kita semua. Jangan sampai ada yang gugur imannya. Seperti Yesus bicara kepada Simon Petrus, aku sudah berdoa. Aku lihat iblis sedang menanti kamu. Kau mengalami cobaan sangat berat. Tapi kau berdoa supaya imanmu tidak gugur. Paling penting itu iman, saudaraku. Kenapa saudara saya bicara ini? Saudaraku, karena ini seperti kayak gak pernah, masih terkesan di pikiran dan hati saya. Beberapa hari yang lalu saya diberitahu, saudaraku, ya kan diceritakan salah satu daripada saudara seiman kita, saudaraku. Dia cerita, saya punya adik, kata terakhir dia adalah dia marah sama Tuhan. Dia kecewa sama Tuhan. Setelah dia bilang, kenapa aku Tuhan, dia marah. Dia cerita, langsung koma. Dan dia tidak bicara lagi. Dia telepon saya, saudaraku. Lalu pada saat itu saya hanya minta supaya saya bisa berbicara kepada adiknya yang sedang koma ini. Saudaraku, dia bilang dia udah gak sadar. Apa? Kupingnya masih bisa dengar. Di situ saya bicara tentang Yesus itu baik. Yesus mengasihi kamu. Yesus mati di salib. Dia menyerahkan nyawanya buat kamu dan lain sebagainya. Lalu kami doa. Saya merasakan hadirat Allah turun. Seperti Tuhan tangkap lagi tangan dia. Saya bilang pegang tangan Yesus. Besoknya saudara, dia meninggal dunia. Saudara meninggal dunia. Saudara tuh. Lalu hari Sabtu ke hari Minggu saya mimpi. Saudara, mimpinya buat saya tuh serem sekali. Ngeri saudara, sampai saya terbangun. Saya ngomong sama istri. Saya bilang, saya mimpi serem sekali. Tapi saya gak berani ngomong. Karena saya pikir saya mau tidur lagi. Karena besok mau pelayanan hari Minggu. Pada waktu hari Minggu saya mandi pagi sebelum mau pelayanan, saudaraku, Roh Kudus ingatkan saya. Kamu ceritakan, kamu bicara. Ya kan, saudara, langsung saya ceritakan sama Bu Andit, lalu saya juga cerita sama jemaat. Bahwa mimpi saya tuh gini saudaraku, itu seperti saya ada di satu tempat. Di mana tempatnya itu saudara, setiap orang, ada banyak orang yang kayak perosotan gitu. Jatuh ke dalam, kayak ada satu tempat yang begitu luas, kayak jurang gitu. Kayak lautan api, masuk. Tapi beberapa orang bisa berdiri. Nah, saya melihat saudaraku ya kan, yang saya doa ini, dia sedang merosot. Saya pegang tangannya. Saya teriak nama dia. Pegang tangan dia. Lalu pas saya pegang tangan dia. Lalu tangan Tuhan pegang tangan dia. Selamat. Saudaraku. Saya tetap berdiri. Tapi saya alami kengerian. Saya banyak. Ada orang berdiri. Ya berdiri. Tapi tidak terlalu banyak. Tapi yang banyak tuh orang gak bisa berdiri. Merosot. Lalu saya tanya, Roh Kudus ini apa? Yang merosot tuh mereka. Yang pertama tidak ada iman kepada Yesus. Yang kedua imannya gugur. Yang bisa berdiri adalah mereka yang masih punya iman kepada Tuhan. Saudaraku, makanya ada kata berdoalah dan berjagalah. Jaga-jagalah. Supaya kamu apa? Dapat berdiri pada hari apa? Pencobaan itu. Saudara, jadi hari ini saya mau bahas. Jadi ada hal inilah yang mengusik saya. Roh Kudus bilang, kamu bicara soal iman deh dalam minggu ini. Iman yang bagaimana? Kita lihat tokoh-tokoh iman aja. Tokoh-tokoh iman bukanlah orang-orang semuanya yang sukses. Termasuk Simpson pun termasuk pahlawan iman, betul tidak? Tapi bukan orang yang susah berjalan. Tetapi imannya tidak gugur. Katakan amin. Nah hari ini kita akan bahas saudara. Karena gini, di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6 kata tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Kalau tidak berkenan sama Allah, yaitu orang yang merosot semua langsung masuk ke dalam lubang itu saudara.
Tapi yang berkenan dia bisa tetap berdiri gitu saudara, kuat berdiri. Jadi poinnya di sini saudara adalah kita belajar tentang iman Habel. Ini adalah saudara pahlawan iman yang dicatat pertama. Kalau sesuatu yang pertama duluan disebut saudara, itu bisa menjadi satu standar atau tolok ukur. Kita akan lihat saudara, Ibrani 11 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama saudaraku tentang iman Habel. Kita baca 1, 2, 3. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Dalam bahasa Inggrisnya disebut more excellent sacrifice. Ada kata excellent, lebih excellent. Suatu yang excellent. Saudaraku, daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Jadi saudara, Habel ini orang pertama yang disebut dalam daftar pahlawan iman, ya, Ibrani 11. Bahkan mendahului Nuh, Abraham dan Musa. Nah, yang luar biasa saudaraku ya, Habel ini bukan tokoh yang besar. Ya, dia tidak melakukan mujizat yang spektakuler. Dia tidak belah laut, dia tidak bangun bahtera saudaraku. Dia tidak mimpin bangsa. Habel siapa? Saudara tahu gak? Hanyalah seorang apa? Gembala yang mempersembahkan korban kepada Allah. Kemudian dia dibunuh oleh saudaranya sendiri. Tetapi justru saudara, kisah Habel yang tampaknya sederhana, ya kan saudara, Alkitab saudara meletakkan fondasi pertama tentang apa itu iman yang sejati. Kita mau lihat iman sejati itu, kita lihat tadi iman Habel. Yang pertama ada 3 hal penting, ya kan, yang kita mau perlu tahu tentang iman Habel di sini. Yang pertama apa saudara? Karena iman, ya, Habel bisa membawa persembahan yang lebih baik karena iman. Saudaraku, ya karena iman. Iman itu bicara tentang apa saudara? Iman timbul dari mana? Pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Jadi iman itu bicara, karena iman itu bicara tentang gini. Tindakan Habel adalah tindakan, ya kan, yang sesuai dengan firman. Tindakan Habel adalah tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika Habel ambil keputusan untuk bertindak sesuai dengan firman, ketentuan Tuhan atau kehendak Tuhan, maka di sini dikatakan iman itulah yang menggerakkan dia, yang memberikan dia pengertian persembahan apa yang excellent yang bisa diberikan dia kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara mau gak bisa memberikan persembahan yang more excellent sacrifice? Saudara mau? Amin. Iman saudaraku. Kata lebih baik. Jadi kata lebih baik, more excellent sacrifice ini saudara, bukan sekedar kuantitas banyaknya, tetapi kualitas. Ya, dan sikap hati di balik apa? Persembahan. Jadi iman Habel mengajarkan kepada kita bahwa iman bukanlah diukur dari besarnya mujizat, tetapi dari apa? Kualitas hati kita di hadapan Tuhan. Katakan amin. Habel memberi apa? Yang terbaik. Anak sulung. Bukan sisa. Lemaknya. Bagian yang terbaik dari hewan itu. Jadi di sini kita melihat bahwa Habel, ya kan? Kita bisa lihat kesungguhan Habel mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Jadi iman Habel, ya kan, nampak dalam kesungguhannya mempersembahkan yang terbaik kepada siapa? Kepada Tuhan. Bukan sekedar memenuhi apa? Kewajiban ritual. Saudara yang Yesus Kristus, saudara mau gak memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Saya mau nanya. Jadi iman Habel, saya melihat juga dia, iman yang tidak meminta ya saudara, satu pengakuan, validasi dari manusia. Itu pertama. Yang kedua, bukan dia yang atur apa yang harus dia mau kasih ke Tuhan. Tapi Tuhan yang tentukan apa yang ingin dia terima. Saudara, makanya karena
Habel mau persembahan tuh, imannya tuh ada bisa membawa persembahan terbaik. Di sini yang kedua, masuk yang kedua saudara. Karena iman. Habel memperoleh apa? Kesaksian bahwa ia benar. Alkitab katakan Ibrani 11 ayat 4 katakan karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Jadi Allah sendiri memberikan kesaksian bahwa Habel dibenarkan oleh apa? Oleh imannya. Saudara, bukan oleh perbuatannya. Nah, kebenaran di sini bukan hasil usaha moral daripada Habel semata, tapi buah dari apa? Dari imannya. Seperti Abraham, saudara, diperhitungkan benar karena dia percaya. Jadi Habel ini adalah gambaran awal dari prinsip bahwa manusia dibenarkan oleh apa? Oleh iman kepada Yesus. Bukan oleh perbuatan. Sekarang ini kata-kata ini penting loh. Saudara perhatikan, manusia dibenarkan oleh iman bukan oleh perbuatan. Ayo katakan sama saya, 1, 2, 3. Manusia dibenarkan oleh iman bukan oleh perbuatan. Perbuatan harusnya adalah buah dari iman. Saudara, bukan karena kita berbuat kita minta dibenarkan. Ketika kita tidak dibenarkan, kita kecewa. Kenapa manusia kecewa sama Tuhan? Karena dia hidupnya bukan dari iman. Dari perbuatan atau jasa. Aku sudah berbuat ini. Aku sudah doa. Aku sudah melayani. Aku sudah gini-gini. Kenapa aku harus alami ini? Kenapa aku harus sakit? Kenapa aku harus mengalami kegagalan, kebangkrutan? Kenapa kok orang? Nah, itu kalau kita sampai ke level ini saudaraku. Itu kita harus sadar. Oh rupanya saya harus koreksi diri. Saya harus hidup oleh iman. Katakan amin. Iman kepada Tuhan. Iman kepada Tuhan itu bicara percaya kepada karakter Tuhan. Percaya kepada firman Tuhan. Dan itu yang aku jalanin hidup. Saudara ngerti gak nih dari penjelasan sampai sini? Bisa dapat gak? Katakan amin. Saya ingin kita bisa dapat iman Habel. Beri yang terbaik. Beri yang terbaik saudaraku. Yang ketiga. Iman Habel, ya, karena iman Habel bisa memberikan persembahan, karena iman Habel dibenarkan. Yang ketiga, akhirnya apa saudara? Iman Habel masih berbicara sesudah ia mati. Saudaraku, ya, darah Habel yang tertumpah itu justru ya berseru-seru dari tanah kepada Tuhan. Ya, bahkan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 24. Darah Habel dibandingkan dengan darah Kristus yang berbicara lebih kuat. Alkitab katakan begini saudara. Karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ini pernyataan yang luar biasa. Jadi iman Habel meninggalkan warisan yang abadi. Sebuah kesaksian yang terus bergema melintasi generasi ribuan tahun setelah kematiannya. Katakan amin. Jadi saudaraku, saya berikan contoh ya, seperti kayak kita sering baca, sering dengar, dan terkesan dengan kesaksian-kesaksian. Contoh misalnya kayak Billy Graham, saudara ya, kita dengar kesaksiannya, lihat bagaimana, itu yang namanya dia punya iman, sejenis yang dimiliki oleh Habel. Nah bagaimana Habel membangun imannya saudaraku? Bagaimana Habel bangun imannya? Yang pertama, saudara, ya, Habel tuh memahami arti daripada setiap orang yang datang sama Tuhan, dia harus kudus. Tanpa kekudusan tidak mungkin orang bisa melihat Tuhan. Jadi untuk bisa dikuduskan, manusia itu harus apa? Diampuni. Nah, prinsipnya adalah gini saudara. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Atau tanpa penumpahan darah tidak ada kekudusan. Ya saudara. Urutannya lagi saya mau ngomong. Saudaraku. Jadi saudara Habel ini
Saudaraku, saya mau ganti dengan kata-kata gini. Saudara tahu nggak berapa umur daripada Adam? 930 tahun. Saudara tahu nggak? Kenapa Tuhan kasih umur yang panjang buat Adam? Supaya Adam bisa mengajar tentang firman Tuhan. Tentang penciptaan. Tentang apa yang dia alami khususnya ketika dia gagal. Ketika dia jatuh dalam dosa. Bagaimana pada waktu dia telanjang dia berusaha untuk pakai daun arah. Untuk tutup daripada dia punya badan. Lalu tiba-tiba Tuhan datang mencari dia. Dan Tuhan menyembelih daripada apa? Satu binatang yang diyakini itu adalah anak domba. Lalu kulitnya dipasangkan kepada tubuh daripada Adam. Di situ Tuhan ajar Adam, ya kan? Kalau engkau mau datang kepada aku, ya kan? Tanpa kekudusan tidak mungkin seorang bisa lihat Tuhan. Ya kan? Untuk bisa kudus, maka manusia harus diampuni dosanya. Untuk diampuni dosanya harus ada penumpahan darah. Jadi tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Ya kan? Ya kan? Tanpa pengampunan dosa tidak akan ada kekudusan. Kalau tanpa kudusan manusia tidak bisa datang pada Allah. Yang ngerti katakan amin saudara. Jadi prinsip ini yang dia kenal. Makanya saudara diambil keputusan. Dulu zaman Habel manusia tidak makan daging. Manusia makan apa? Biji-bijian. Itu sesuai dengan firman Tuhan. Saudara. Sampai baru setelah Nuh saudaraku. Baru manusia makan daging. Saudara, orang Jepang aja saudara nggak makan daging loh. Sampai itu restorasi Meiji katanya. Datang orang Amerika. Orang bilang, kok ada bangsa yang badannya kecil-kecil ya? Gitu kan. Karena mereka sukanya makan ikan, tidak makan daging. Lalu diajarin makan daging, lalu orang Jepang langsung badannya jadi tambah tinggi. Nah itu ini saudara. Ya kan? Tapi saya mau bicara tentang satu hal. Jadi gini saudara, kerjaan dia jadi gembala kambing domba. Sedangkan makannya dia adalah apa? Dari mana saudara? Dari bijian. Jadi gak ada kaitannya. Biasanya kan orang kerja untuk makan. Betul gak saudaraku? Jadi artinya dia bekerja untuk apa? Untuk menyembah. Dia jadikan pekerjaan dia untuk apa? Penyembahan. Jadi hasilnya dia akan berikan kepada siapa? Untuk Tuhan. Karena dia tahu saudaraku. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Tanpa pengampunan dosa tidak ada kekudusan. Tanpa kekudusan tidak mungkin orang bisa melihat Tuhan, beribadah pada Tuhan, masuk hadirat Tuhan. Saudara, itu imam. Itu yang membuat Habel itu persembahannya, imannya itu berkenan sama Tuhan. Saya berdoa saudara bisa ngerti ini. Katakan amin saudara, ini prinsip ya kan. Jadi makanya dia berikan persembahan apa yang Tuhan mau. Itu diajarkan dari siapa? Dari orang tuanya Adam. Adam ajar. Ajarin. Apakah Adam cuma ajar kepada Habel? Dia ajar gak kepada Kain? Ajar juga. Tapi Habel ya saudara kekeh. Keras kepala. Dia ingin atur dirinya sendiri. Dia mau beri sesuai dengan diri dia. Senangnya dia. Saudara bayangkan ada dua orang. Ya kan dia ingin memberi satu kado kepada orang yang dihormati. Yang satu saudara. Ya kan dia pergi aja ke kebun dia. Dia petik aja itu cabai saudaraku. Ya kan yang ada lah cabai lah tomat lah apa segala macam. Lalu dia kasih nih kepada orang dia. Tetapi yang satu lagi orang satu itu. Dia tanya. Kepada orang yang dihormati dia mau kasih ya. Sukanya apa? Ya kan? Apa yang disukai? Ya kan? Pemberian apa yang engkau senang? Setelah dikasih tahu, ya saudaraku, lalu dia berikan. Saya juga suka kayak gitu. Kalau misalnya orang tertentu, saudara, tertentu ya udah deket lah ya. Kalau mau beri sesuatu, saudaraku, saya telepon dulu. Saya tuh mau ngasih kamu ini loh. Ya kan? Kamu sukanya ini apa ini. Tapi pemberian ini saya ingin. Karena ini bentuk rasa hormat. Ya kan. Kamu bisa pakai dan ini berharga buat kamu. Ketimbang langsung aja beli. Ya kan langsung. Ya gak dipakai.
Ya kan? Ada orang nanya, aku mau beliin baju. Dia langsung beli aja saudara. Kepada saya mungkin XS, XXS. Karena dia badannya kecil saudaraku ya kan. Pokoknya yang penting ini, badan aku sini, kasihlah ke Pak Sabta. Saya terima, tapi saya gak pakai. Ngerti gak saudaraku? Ada banyak kita, sekedar kita mau sama Tuhan. Saudara, hari ini kita belajar, Kain mempersembahkan menurut caranya dia sendiri. Tapi Habel mempersembahkan menurut apa yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, gimana Habel bisa membangun imannya? Saudara mau membangun iman Habel, amin. Yang pertama saudara harus ngerti tentang apa? Kekudusan Tuhan. Makanya hidup bertobat dalam sebuah orang Kristen tuh. Ya kan saudaraku, ini harus menjadi satu gaya hidup. Katakan amin. Yang kedua adalah apa? Iman yang memberi yang terbaik. Iman Habel adalah iman yang memberi yang terbaik. Bukan yang dari yang sia-sia. Habel membawa anak sulung kambing domba. Berserta apa? Lemak-lemaknya. Ini bagian yang terbaik dan yang pertama dari kawanan. Sedangkan Kain memberikan dengan apa? Hasil tanah. Tanpa keterangan kalau kita lihat saudara bahwa itu yang terbaik atau yang sulung. Saudaraku Yesus, kalau dalam kehidupan jemaat ya saudaraku, saya melihat saudara mau diberkati tidak? Siapa yang mau diberkati? Saudara mau diberkati, amin? Saya mau diberkatin. Ya, saudara, perhatikan nih. Saya kasih contoh ada 2 jemaat yang membawa persembahan ke gereja. Ya, yang pertama memberi dari sisa uang belanja dia. Setelah semua kebutuhan pribadinya terpenuhi, baru dia kasih. Nah, ini untuk Tuhan. Ya. Yang kedua adalah orang ini ada apa? Sejak dia terima gaji, penghasilan saudara, langsung dia sisihkan. Sebagai persembahan yang pertama, sebagai prioritas. Sebelum dia tahu, ya kan, apakah uang ini sisanya cukup gak ya untuk kebutuhan saya? Saudaraku, saya mau kasih tahu saudara, perbedaannya bukan soal jumlah nominal. Tetapi pada apa? Prioritas apa? Hati kita. Siapa yang kita dahulukan? Tuhan atau diri sendiri? Apa yang ada di hati kita, itu yang akan kita beri. Di mana hartamu berada, situ hatimu berada. Katakan amin, saudara. Nah itu. Yang ketiga, iman Habel gimana? Iman Habel ini iman yang tetap teguh. Meskipun menghadapi apa? Kecemburuan, ancaman. Saudara, setelah persembahannya ditolak, Kain tuh marah. Marahnya sama siapa saudara? Sama Tuhan gak kelihatan. Pasti dia marahnya yang kelihatan siapa? Sama Habel. Saudara, sedangkan Tuhan tuh sudah ingatkan Kain, kau jangan marah. Ya kan? Kalau kau marah, dosa sedang ngintip di hatimu. Saudaraku. Nah, saudara sini. Habel tahu nggak? Kain lagi marah. Persembahannya ditolak. Tahu nggak? Tahu. Tapi saya melihat sini saudara. Di sisi lain. Habel nggak mengubah cara dia beribadah. Ya kan? Hanya karena dia lihat reaksi negatif dari saudaranya. Dia tetap konsisten. Hidup benar di hadapan Allah. Bahkan hingga resiko nyawanya sendiri. Dia tetap lakukan apa itu. Saudaraku Kristus, ya kan? Saya ingin saudara dan saya kita semua tetap setia kepada iman kita kepada Yesus. Amin saudara. Yang keempat adalah apa? Saudara, iman Habel adalah iman yang berbicara melampaui apa? Kematian. Habel tidak meninggalkan tulisan. Dia tidak tinggalkan bangunan atau monumen. Tapi kesaksian imannya tercatat dalam kitab suci. Dan terus diajar sampai lintas generasi sampai hari ini. Termasuk kepada kita diajarkan tentang iman Habel. Ini hal yang luar biasa. Katakan amin. Saya berdoa. Ini doa saya secara pribadi. Seandainya Tuhan masih lama datang. Lalu saya sudah selesai di dunia ini tugasnya. Biarlah iman yang Tuhan beri kepada saya. Itu menjadi warisan buat saudara semua. Sampai dari generasi ke generasi yang lain. Saya mau katakan iman saya adalah Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan itu benar. Tuhan itu benar. Tuhan tidak jahat.
Tuhan tidak jahat. Saya mau kasih tahu saudara, Tuhan tidak pernah berbuat jahat kepada kita. Tuhan tidak pernah berbuat jahat sama kita. Tuhan baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, saya mau katakan pada saudara, Tuhan itu baik. Amin. Jadi mulailah miliki iman Habel dengan cara gini. Apapun yang Tuhan perintahkan, yang saudara tahu ini firman harus aku lakukan, lakukan. Setia. Mungkin orang tidak lakukan. Orang lain tidak dukung. Tetap lakukan. Orang lain tidak lihat. Tetap lakukan dengan tulus. Saudara gak dapat pujian. Saudara gak dapat nama. Tetap lakukan dengan setia. Katakan amin. Saya dapat kesaksian tentang seorang guru sekolah minggu. Hidupnya sederhana. Dia tidak terkenal. Dia melayani anak-anak selama puluhan tahun tanpa adanya sorotan. Ketika dia meninggal, tidak ada berita besar yang meliput kematian dia. Tapi bertahun-tahun kemudian, salah satu murid yang pernah diajarnya itu menjadi seorang hamba Tuhan. Seorang misionaris, pemimpin rohani yang mempunyai dampak kepada ribuan orang. Dan dia bercerita, saudara, semua ini berawal dari kesetiaan. Dia sebut nama guru sekolah minggunya, yang saudara, yang mengajar dia dengan setia. Ini satu gambaran kecil tentang iman yang masih berbicara sesudah mati. Amin. Ya, iman kita tinggalkan itu. Minimal kepada istri, kalau kita suami. Kepada anak-anak kita kelak. Saudara, pada orang-orang sekitar kita. Kalau dia sebut nama kita, aku kenal dia. Ya kan, dia tinggalkan satu warisan iman yang luar biasa. Jadi kesimpulannya apa saudara? Relevansinya apa? Dalam iman Habel bagi hidup kita sekarang. Saudaraku, di tengah-tengah dunia yang sering menilai sukses itu artinya ngetop, populer. Jumlah pengikut di media sosial bisa capai ratusan ribu bahkan jutaan. Atau kelihatan ada pencapaian-pencapaian. Tapi iman Habel mengajarkan hal-hal yang sangat berbeda. Yang pertama, iman itu diukur dari apa? Kualitas hati kita di hadapan Tuhan. Bukan dari besar kecilnya, perbuatan yang bisa kita tampilkan, dilihat oleh manusia. Iman Habel, kalau saudara punya iman Habel, tidak perlu terlihat. Ya tidak perlu harus ngejar ngotot untuk menjadi tokoh besar. Saudaraku, ya kan, untuk bisa berkenan kepada Tuhan. Habel cuma gembala biasa. Saudara, yang kedua, iman berarti memberi yang terbaik kepada Tuhan. Sudahkah saudara memberi yang terbaik kepada Tuhan? Waktu, hati, pikiran, perasaan. Saudara, beri kepada Tuhan. Beri saudara kepada Tuhan. Ya kan, apapun. Bukan sisa waktu, bukan sisa tenaga, bukan sisa-sisa uang kita. Baik dalam ibadah, pelayanan maupun persembahan. Prioritas hati kita itu terlihat dari apa yang kita berikan lebih dulu kepada Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga saudara, apa relevansinya iman Habel? Iman Habel ini iman yang tetap teguh meskipun kita menghadapi apa saudara? Kecemburuan atau penolakan, bahkan ancaman dari orang-orang yang terdekat. Yang keempat, saudara, iman Habel adalah iman yang meninggalkan warisan yang melampaui apa? Usia kita, bahkan kematian kita. Kesaksian hidup benar yang kita bangun hari ini bisa terus berbicara dan mempengaruhi generasi setelah kita, anak, cucu, murid, siapapun yang menyaksikan hidup kita. Sekalipun Habel hidupnya tidak lama, saudaraku. Dia dibunuh oleh saudaranya karena cemburu atas persembahannya yang berkenan di hati Tuhan. Tapi darahnya masih berseru-seru dari tanah. Imannya masih berbicara ribuan tahun kemudian. Bahkan sampai kepada kita yang duduk hari ini. Nah, satu kata-kata yang saya mau tulis saudara. Ini yang saya tulis saudara pagi-pagi. Pertanyaannya buat saya. Jika hidup saya berakhir hari ini. Apakah iman kita akan terus berbicara bagi generasi setelah kita? Ataukah kesaksian hidup kita
akan senyap, akan lenyap bersama dengan nafas terakhir kita. Orang lupa, gak buat apa-apa. Saudara gini loh, saya dapetin kata gini ya. Orang tuh ingat saudara ya, bukan seberapa banyak uang yang kita kasih loh. Tapi seberapa besar rasa. Saudaraku, tahu gak rasa? Ya kan? Mungkin nih saudaraku ya, seperti contoh ya saya. Teman saya tuh tidak melakukan apapun. Hanya ketika dia lihat saya lagi susah, lagi sedih, sampai hari ini saya gak pernah ketemu lagi dia sejak dari hari itu. Saudara, namanya Christine Siregar. Waktu saya nampak, kita sama-sama kursus bahasa Inggris di gedung pertemuan Advent pada waktu itu, saudara. Dia cuma bilang, Sabta, kenapa muka lu kok susah sekali? Lu biasanya sukacita, ketawa, ngobrol, segala macam gitu. Kenapa kalau susah? Saya cuma cerita. Enggak, awalnya saya nggak buka cerita saya. Lalu dia bilang, dia ajak saya, mau nggak kamu turun ke bawah? Ya kan, ada apa di bawah? Itu ada ibadah. Hari Kamis jam 5 sore, saudara, habis daripada kursus saudaraku. Itu ada ibadah daripada satu pendeta yang sedang lagi, kalau zaman sekarang lagi sedang naik daun, lagi sedang viral, lagi terkenal sekali. Itu khotbahnya bagus. Dia promosiin, dia bagus. Ya kan, namanya pendeta Yusuf Roni. Langsung saya jawab sama dia, tidak, saya itu agama Buddha. Saya orang Buddha, saya bukan orang Kristen. Dia cuma bilang, lu coba aja dulu, lu datanglah, ayolah. Dia paksa saya, akhirnya saya ikut datang. Di situ saudara saya duduk agak depan bersama dengan dia. Saya dengar lagu kemurahanmu, kemurahanmu. Akhirnya saya tahu itu saudara, instrumen itu. Saudara, saya dilawat, saya dijamah. Saudara, peristiwa itu, kebaikan hati daripada teman saya ini, sampai hari ini saya gak lupa. Itulah yang saya bilang, ini namanya iman Habel. Simple, saya udah gak tahu. Tidak ada namanya dia, saya gak pernah lihat segala macam. Mungkin dia gak dipakai seperti saya, tapi lewat dia, saya bisa jadi orang Kristen, saya bisa melayani, dan banyak jiwa bisa diselamatkan. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Ini setiap kita pasti ada Habel-Habel yang pernah bawa kita, saudara, kepada Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apakah iman kita akan terus berbicara bagi generasi setelah kita? Ataukah kesaksian kita akan senyap, akan lenyap bersama dengan nafas terakhir kita? Biarlah seperti Habel, kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Bukan karena untuk mencari pujian manusia, tetapi karena hati kita rindu, ya kan, diperkenan oleh Allah. Tujuan kita ingin Tuhan berkenan. Kita ingin nyenengin hati Tuhan. Sebab iman sejati akan terus berbicara jauh melampaui usia kita di dunia ini. Katakan amin, saudaraku. Lakukan, saudaraku. Biarlah kehidupan kita, iman kita ada jejak di hati setiap banyak orang. Ketika aku lemah, biar orang berkata bahwa Pak Acuan kasih nasihat dan berdoa buat saya. Ketika aku lagi susah, ada Pak Agus datang besuk. Saya kasih contoh satu-satu. Pak Lukaslah yang antar jemput saya untuk beribadah. Itu yang namanya iman Habel. Atau mungkin ada beberapa orang gak tahu apa yang kita buat. Kita berdoa buat dia diam-diam. Tapi Tuhan lihat itu. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapakku berdoa, beri kami iman. Iman seorang Habel, Tuhan. Karena iman, Habel bisa membawa persembahan yang more excellent daripada Kain. Karena Habel mau dengar firman yang diajarkan Adam ayahnya. Habel ingin menyenangkan hati Tuhan.
Hari ini Bapa, dalam nama Yesus, satu kerinduan hati kami mau punya iman Habel. Biarlah ya Tuhan, kiranya oleh karena iman kami semua dibenarkan. Biarlah iman kami terus berbicara ya Tuhan. Sekalipun kami tidak hadir di sana. Tuhan, aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu yang mendengarkan ya Tuhan. Ya Tuhan, pesan ini, firman ini. Yang mereka sudah jauh dari Tuhan. Iman mereka lemah atau sudah gugur imannya. Tuh Roh Kudus berikan iman ya Tuhan yang baru. Hati yang baru ya Tuhan. Roh yang menyala-nyala lagi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Urapi kami semua ya Tuhan. Biarlah kami menjadi pendengar firman-Mu yang setia. Dan melakukan firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Betapa hatiku. Kita siapkan diri makan perjamuan kudus saudaraku. Berterima kasih Yesus. Mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahan. Lewat perjamuan kudus ini ya Tuhan, satu yang kami mohon, beri kami iman Habel ya Tuhan. Iman yang mau mencari firman-Mu, mengerti kehendak-Mu dan melakukannya. Sehingga Engkau bisa berkenan kepada kami. Tuhan, biarlah berikan iman untuk bisa memberi yang terbaik ya Tuhan dalam hidup kami. Waktu-waktu kami, hidup kami, bahkan harta kami, uang kami Tuhan. Kami bisa persembahkan untuk Tuhan. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus. Jamah tiap kami Tuhan. Berikan hati yang baru, roh yang baru. Terima kasih kami boleh duduk sehidangan di hadapan-Mu ya Tuhan lewat perjamuan kudus ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalamnya. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur
hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari angkat kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput Dewa Permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.